panjang terkait Tegal Sari itu sudah sekitar 5 kali kita mengadakan diskusi membahas tentang Tegal Sari, dan pada kesempatan malam hari ini kami dari komunitas sejarah Ponorogo baru bisa hadir di desa Tegal Sari, menyapa para sesepuh, menyapa para masyarakat Tegal Sari yang sering kita diskusikan kira-kira dengan teman-teman di luar sana gitu. Kita mendiskusikan Tegal Sari pertama dengan pembicara Mas Sanusi, itu kebetulan beliau tinggal di Solo, mungkin juga tidak pernah tinggal di Tegal Sari lama gitu, tapi beliau menulis tentang tetralogi Pondok Pesantren Gontor. Terus yang kedua kita mengundang Gus Milal Bizawi, beliau sejarawan Nahdlatul Ulama yang menulis tentang Laskar Diponegoro. Tentunya ketika berbicara Diponegoro ada hubungannya dengan Tegal Sari, karena Diponegoro salah satu tokoh yang kiranya lahir gitu, berguru di desa ini gitu, sempat tinggal di desa ini gitu. Kami sebenarnya sebagai sebuah komunitas, pertama kita berangkat dari keprihatinan personal, kemudian kita saling rembukan dengan teman-teman di Ponorogo gitu, bahwa kenapa daerah Ponorogo yang dulunya menjadi satu peradaban besar, khususnya narasi tentang kemerdekaan di Indonesia gitu, tetapi tidak pernah menjadi perbincangan publik, khususnya di teman-teman pemuda. Apalagi ketika berbicara Ponorogo, maka yang dikenal hanya reog dan TKW, jadi tenaga kerja. Sehingga kami ingin mengulas kembali sejarah, dan kita mulai dari Tegal Sari gitu. Jadi kami komunitas mohon izin kepada Mbak Lurah, Mbak Hoirul Huda, kami sering memakai nama Tegal Sari sebagai bahan diskusi. Mungkin juga ada pro kontra di pihak masyarakat Tegal Sari, dan kami mohon maaf bila nanti, sebenarnya kami akan membuat buku tentang Tegal Sari yang insya Allah dalam waktu mungkin 3-4 bulan mendatang kita akan jadikan buku hasil diskusi kita beberapa kali ini, dan mungkin akan kita bedah di kampus di Ponorogo. Tujuan kami hanya sebatas untuk bahwa menjadi Ponorogo itu harus bangga gitu, karena banyak lahir tokoh bangsa yang kiranya berguru dan mendapatkan ilmu dari sini gitu. Kita agak miris ketika teman-teman Ponorogo tidak mengenal Cokro Aminoto gitu, bahwa Cokro Aminoto adalah turunan Mbah Muhammad Besari, dan beliau menjadi gurunya Soekarno, tokoh kemerdekaan kita gitu. Tetapi di Ponorogo tokoh itu tidak pernah didiskusikan, sehingga kami ingin membawa diskusi-diskusi ini di ruang-ruang kampus, dan kami mohon izin kepada masyarakat Tegal Sari khususnya, kami bisa leluasa paling tidak secara diskursus, secara diskusi membahas tentang Tegal Sari gitu. Terkait pro kontra saya kira hal yang wajar gitu, tetapi menjadikan tradisi lisan sejarah menjadi buku itu adalah sesuatu yang lain, karena dengan buku insya Allah banyak nanti masyarakat khususnya di lingkungan kampus akan mendapat pengetahuan tentang hasil buku itu gitu.
kami selaku komunitas nanti akan minta masukan dari pertama tentu Pak Khairul Huda selaku kepala desa, kedua tentu Pak Hamdan selaku ketua yayasan gitu. Kiranya kami pengen mendapat gambaran gitu bagaimana Tegalsari hari ini dan ke depan gitu, dan pastinya dari Mbah Ijuk selaku mungkin pemerhati Tegalsari yang sudah lintas zaman atau lintas apa bahasa kami juga tidak mengetahui lebih lanjut. Kiranya nanti teman-teman IPPNU yang hadir pada kesempatan malam hari ini juga mendapat paling tidak pencerahan lah terkait dengan Tegalsari gitu. Tidak sebatas bahwa Tegalsari hari ini ramai gitu, tetapi bahwa di Tegalsari itu tersimpan sejarah yang belum pernah diungkap oleh banyak orang dan menjadi diskusi di ruang-ruang akademis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku mewakili komunitas sejarah Ponorogo. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kesalahan selama kami melakukan diskusi. Insya Allah selama tahun 2022 kita akan melaksanakan diskusi rutin selama 1 tahun yang mungkin nanti akan menjadi buku. Untuk selanjutnya langsung saya haturkan kepada Pak Khairul Huda selaku kepala desa, kemudian nanti kepada Pak Hamdan dan dilanjut kepada Mbah Ijuk untuk ya rembukan di rumah bersejarah ini, berbicara tentang sejarah-sejarah di Tegalsari, dan mungkin nanti kita tutup dengan sekedar ya kopi dan gorengan dan ingkungan mungkin nanti kira-kira setengah jam lagi kiranya biar gayeng, meskipun baru zikir bida tentunya nanti masih muat untuk lingkungannya. Mungkin cukup sekian dari saya selaku mewakili, saya langsung selaku mungkin pembawa acara sekalian gitu. Kepada Pak Kepala Desa, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon terkait dengan apa yang disampaikan Mas Hanafi selaku peneliti sejarah, matur suwun sangat atas penelitiannya yang difokuskan di Desa Tegalsari. Memang betul yang telah disampaikan terkait dengan tokoh-tokoh sejarah yang ada di Indonesia, pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia itu rata-rata masih keturunan dari Tegalsari. Ya, terkait untuk tindak lanjut yang tadi sudah izin untuk membuat buku, kita dari pemerintahan desa memberikan apresiasi, tapi jangan lupa itu nanti diskusi tetap dilanjutkan, karena kadang ada dari sebagian orang-orang yang kemarin bikin buku paling tapi ngawur. Intinya ngawur itu tidak sesuai dengan cerita yang ada di Desa Tegalsari sebetulnya. Maka dari itu untuk terkait dengan bikin buku itu nanti kita harus koordinasi, tetap kita adakan koordinasi sehingga nanti terkait dengan berita-berita sejarah-sejarah yang ada di buku itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada di Desa Tegalsari. Mungkin yang disampaikan tadi terkait dengan tokoh-tokoh yang sudah berguru di Tegalsari seperti itu Ponorogo,
memang kemarin pernah berkulit di Tegalsari, dan itu Mbah Maksum dari Cermat, pondok besar yang ada di Pacitan, kemarin juga nyampingnya di Tegalsari, dan cuma 3 hari itu sudah mendapatkan ilmu Mbah Hasan Besari. Terkait dengan yang lainnya, untuk penelitian itu nanti yang mau akan dibedah di kampus-kampus, memang itu sangat penting karena sejarah yang ada di Indonesia itu rata-rata ditabuhkan pada waktu penjajahan Belanda. Maka dari itu kita berterima kasih kepada tim peneliti sejarah yang sudah bersusah payah untuk mengungkap sejarah yang ada di Indonesia, terutama di Desa Tegalsari. Semoga itu nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun, diberi kemudahan oleh Allah SWT. Mungkin itu nanti untuk sampaikan dari saya selaku pemerintah desa. Tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi kepada tim-tim peneliti sejarah. Dengan adanya buku-buku sejarah nanti, sejarah-sejarah yang sudah ditabuhkan oleh penjajah kemarin bisa terungkap kembali. Karena dengan kita mengingat sejarah, kita bisa belajar dengan orang-orang yang terdahulu. Ternyata orang-orang terdahulu itu tokoh-tokoh kemerdekaan itu betul-betul memang santri. Jadi sih memang rata-rata tokoh-tokoh kemerdekaan itu betul-betul santri. Ya. Seperti di Ponorogo, ya, terus tokoh Aminoto itu masih keturunan Mbah Muhammad Besari, Mbah Ilyas, Mbah Hasan, Mbah Cokronegoro, sini Mbah Cokronegoro sini, Bapak Ibu Cokrowinoto ya. Berarti masih keturunan 7 dari Mbah Ageng Muhammad Besari, ngaten nggih. Muhammad Besari, Mbah Ilyas, Mbah Hasan Besari, Mbah Cokronegoro, Cokro Amismeseno, terus Cokro Aminoto. Berarti turun ke-6 dari Mbah Muhammad Besari. Itu termasuk guru besar yang ada di Indonesia. Maka dari itu yang kemarin sudah ditabuhkan oleh para penjajah. Memang betul untuk Tegalsari itu awal cikal bakalnya pondok pesantren yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Untuk yang lain-lain biar disambung dari Ketua Yayasan maupun Mbah Ju. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila terwujud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama yang pertama, alhamdulillah acara ini terlaksana, kami juga berharap ini jadi ajang publikasi untuk Tegalsari saat ini di khalayak lewat media cabang maya, dunia maya, terus dunia maupun dunia dan akhirat. Artinya gini, bahwa saat ini memang Tegalsari berbenah untuk menuju ke desa yang walaupun hidup di zaman yang modern ini, tapi tetap kita masih memegang khasanah keilmuan zaman dulu. Bila ini carane wong
Mudah-mudahan dalam kabar itu adalah kondisi soleh setelah itu kita pegang itu. Oleh karena itu kami juga berterima kasih mohon untuk dipublikasikan tentang Tegalsari. Tapi saya api-api mau, saya lele belum bisa. Jadi kayak ukur ngopi-ngopi terus terus belum bisa. Saya api-api tentang Tegalsari. Yang kedua, di setiap diskusi juga mohon dikasih informasi yang berimbang. Artinya gini, ketika selama ini dimunculkan itu cuma tokoh-tokoh yang luar biasa, Gus Cokroaminoto, termasuk Pak Karno, termasuk Sinten Mawon, itu artinya sebenarnya kalau kita tidak bisa memaknai dengan baik, racun dari Tegalsari ini. Jadi Tegalsari terbuat dengan tokoh lain yang Tegalsari berhasil banget, tapi di lingkungannya karena kita tidak mengenal, akhirnya korban gatok tapi tidak bisa melaksanakan itu. Maka yang kami maksud informasi berimbang, ya kasihlah kami kritik yang membangun. Report Tegalsari, saya baru kurang miring sedikit miring. Saya ketua yayasannya kurang tinggi, tapi bisa dimawon bingung gitu. Betul-betul lagi. Artinya dengan demikian Pak, insya Allah kegiatan yang ada di Tegalsari itu ada take and give-nya. Kita memberikan informasi ke panjenengan dan teman-teman yang hadir juga memberikan informasi ke kami, kekurangan kita apa, akhirnya sama-sama membangun Tegalsari. Kita sadari Tegalsari sekarang bukan hanya milik Tegalsari saja, ternyata banyak juga dari luar-luar itu yang datang ke Tegalsari untuk menyatakan ini loh, itu keturunan Tegalsari. Itu ternyata banyak sekali untuk itu. Walaupun enten sing diblonyok nih wong, namanya tokoh Tegalsari ini kan banyak. Bagus Harun itu Mbah kali Bagus Burhan itu Mbah Basariah fotonya dimunculkan sebagai Mbah Ageng. Ya, ini kan yang sudah memunculkan akhirnya bangga kilo fotonya Mbah Budi. Nah, itu salah kaprah. Mbah Ageng sendiri zaman dulu mungkin belum ada foto. Kalaupun di foto wong sekti kan kira-kira ya ketok. Ada bagongnya. Oleh karena itu informasi-informasi yang terkait dengan Tegalsari ketika sudah panjenengan rekam nanti tolong difilter. Nah, caranya filter dikonsultasikan dengan yang Tegalsari. Ya nanti tidak seperti dari Bandura nanti ada yang ngawur gitu. Ini berbeda yang nomor kedua, yang dua. Nomor tiga, sebenarnya kami juga ingin memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini lebih banyak lagi dibandingkannya baik yayasan maupun desa. Harapannya apa? Bahwa dengan budaya tradisi ilmiah saat ini, akhirnya kita latihannya kan. Aku bisa ngomong ngeten iki dasare ada. Panjenengan membuat buku referensinya dari ini 1 2. Jadi ketika kita berdebat itu ada argumentasinya. Nah, ketika ada argumentasi ini kita pertemukan dasar-dasarnya. Inilah nanti yang akan kita simpulkan. Oh, jadi Tegalsari berarti kiro-kiro. Karena kita hidupnya pada zaman yang sudah berapa ribu tahun Mbak selisihnya dengan saat ini. 2000 dengan 1000 tahunan ya. Dengan saat ini kan tidak mungkin untuk menelusuri persis dengan yang ada ini. Saya kira niku yang bisa kita sampaikan. Terus berikutnya kami juga minta tolong karena panjenengan sudah berkecimpung di dunia perbukuan, mungkin Mas karena pilih referensi yang dari siapapun yang membahas Tegalsari, tolong kami diinformasikan untuk bisa berhubungan dengan yang bersangkutan. Termasuk kemarin kita nomor HP-nya Mas Sinan sing babat sewulan juga. Mas Muhammad Kangge. Udah lagi. Nah, ini nampaknya kita juga perlu termasuk niku kali Mas Muhammad Kamil Kusmi. Nah, niku ketika dipertemukan nampaknya nanti ketemu lewat darat, kan insya Allah nanti bisa ketemu, sehingga kita juga bisa nambah
referensinya kita cari dan lebih banyak. Yang terakhir, pesan kami ketika pengen informasi yang valid tentang Tegalsari langsung dimawon nanti berhubungan dengan pemerintah desa Tegalsari atau mungkin kalau mau yayasan ini yayasan. Soalnya ketika nanti bertemu dengan di luar itu terkadang nanti dimaknai yang salah, akhirnya menjadi salah makna. Itu sing lagi parah. Soalnya di kuau kenapa sih enak itu yo pakai milik nanti lagi sorok terus ini nonton sih saat ini modelnya lah diwale saat ini sing prinsipnya wong sing iso sorok sing ra iso mulya ngene iki wae. Jadi jenengan hukum dan informasi kangelan tapi gue sing udah wong dia kan lahir sing iso sorok sing gak iso mulya iki saat ini zamane ngono. Bila mengatakan dari kami ada kekurangan, mohon maaf. Kebetulan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tambah boleh untuk anak rekan-rekan Ibnu, mas-mas Ibnu Pedro dan Ibnu, ini kita Tegalsari. Jenengan sudah mengikrarkan di belakangnya ada NU-nya. Bahwa menurut runtutnya Basim Asari itu juga sangat ilmuannya juga sampai Tegalsari. Ini jenengan ke Tegalsari. Lagi ini dulu. Buat nopo-nopo diketoknya seragamnya lah nopo. Nopo nangkini mulai NU nangkini yang kurang sakti. Oke, ini ku pesan yang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma nambahin sedikit untuk penulisan buku yang akan datang, Mas Hanafi. Nanti seperti yang dikatakan Mas Hamdan, harus diskusi lagi dengan teman-teman Tegalsari. Masalahnya buku yang ada itu kelihatannya masih banyak yang kurang pas dengan situasi yang di Tegalsari. Dan betul nanti kalau ke Tegalsari langsung hubungan saja kepada Pak Lurah atau yayasan. Karena di Tegalsari sendiri nanti dengan upami menelusuri sejarah duriah dari rumah ke rumah malah ngumpet yang timbul. Like ngumpet yang silang pun biasa. Dengkul teman malah mudah. Soal sejarah itu punya cerita sendiri-sendiri. Kan pernah terjadi Pak Hasan dari Bogor itu mau menelusuri sejarah dan sejarah Tegalsari. Ternyata di Tegalsari itu gagal karena masing-masing orang membawa buku sendiri dan saling menyalahkan. Akhirnya gagal, tidak jadi sampai sekarang. Maka dari itu carilah sumber-sumber yang resmi, nanti lewat Pak Lurah, juga lewat Mas Hamdan. Juga yang perlu diangkat lagi keilmuannya, selama ini kan cuma sejarahnya dan nasabnya silsilahnya. Dan insya Allah ilmu-ilmu amalan-amalan Kiai Ageng Muhammad Besari dan seterusnya itu manuskripnya masih ada di tempatnya Mbah Kiai Samsudin. Insya Allah masih ada. Dan banyak cerita-cerita yang masih simpang siur seperti Pondok Gebang Pinata. Di Tegalsari sendiri itu ada dua versi. Ada yang mengatakan gerbang Pinata. Maksudnya gerbang gapura sing ditata sing diukir. Ada yang versinya gerbang Pinata. Dan gerbang Pinata sendiri menurut penelusuran saya itu sudah mulai Mbah Hasan Besari. Kalau Mbah Gemar Besari dulu masih Pondok Tegalsari belajar. Saya kira demikian yang dapat kami ucapkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kita hidayah wali inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Pak Kepala Desa Pak Khairul Huda kali Pak Hamdan selanjutnya Pak Mbah Ijuk sampun memberikan paling tidak masukan kepada kita selaku pemerhati sejarah di khususnya di Ponorogo. Tentu buku yang akan kami tulis akan kita diskusikan kembali untuk mendapatkan kritik dan saran terutama dari pihak internal khususnya di Tegal Sari. Sekedar informasi dumateng para rawuh sedaya. Pilih acara ini tadi sebenarnya agak ribet karena ternyata di rumah ini kita berkendala wifi. Jadi sebenarnya acaranya online itu alhamdulillah niki sampun baru sampai jam 10 acara masih berlanjut. Kintene menawi acara sarasehan ini lebih hikmat ditutup kanthi doa dulu. Monggo dumateng kula namung nerusaken aturipun Mbah Lurah dumateng Pak Teguh, monggo kintene saged mimpin doa di sarasehan dalu menika. Mugi-mugi acara sarasehan niki saged bermanfaat khususipun bagi generasi muda memperhatikan sejarah dan berkhidmat paling tidak kepada sejarah yang benar. Kepada Pak Teguh monggo kula aturi mriki damel mimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ada buku yang akan dilaksanakan oleh komunitas beserta teman-temannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya bisa mengungkap sejarah Tegal Sari dengan yang sesuai dengan fakta dan keadaan pada waktu itu, dan kita semuanya dari hikmah bedah buku itu khususnya masyarakat Tegal Sari tahu dan bangga dengan sejarah keislaman atau kelebihan karomah dari Mbah Ki Ageng Muhammad Kusari khususnya beserta duriahnya. Namun demikian harus disampaikan tidak hanya cukup bangga, namun demikian kalau tidak sesuai dengan yang dibanggakan menjadikan bukan kemaluan tapi malu buat kita sendiri khususnya kalau ternyata sikap kita dalam kebanggaan itu bertolak belakang dengan amaliyah yang kita lakukan. Karena itu semuanya akan terjawab kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
إبراهيم كما شفي نخطف من برشته وذريته أجمعين شاهدين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بركة الله وعلى كل نعمة صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله الآخرين سيدنا رضي الله عنه عبده ورسوله أجمعين الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد الحمد لله في المسجد ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم احوالنا وسلم دنيتنا سلمنا من الدنيا محمد الاخره اللهم سلم ايماننا وقلوبنا وسلم اجسادنا ونور قلوبنا واسرارنا وقلبنا سيدنا محمد وسلم علينا لا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا من حافظ اللهم اجعلنا ولدنا من ذريتنا من الخير ولكل وجعل سبيلنا مباركا اللهم اجعل الحرم وانزل علينا ما رأيت من السماء تقول لنا اللهم بلا نخطئ له اللهم انا نسألك رضا والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله بدوائنا صلى الله عليه وسلم إلى الفاتحة doa kita sejabah Allah SWT Allahumma khulna wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Pak Yai Teguh, mugi-mugi acara yang dalu menika berkah dumateng sedaya ingkang rawuh lan khususipun dumateng sedaya masyarakat Tegalsari. Saking kawula dari komunitas sejarah menawi wonten lepat dipun kula nyuwun pangapunten ingkang agungipun. Akhiripun kita